bisa digunakan untuk bagaimana kita menganalisis data secara gratis gitu ya. Kemudian ini adalah siklus kerja sistematis dari identifikasi masalah dari informasi yang kita dapatkan sehingga kita dapat mengambil keputusan berdasarkan data-data tersebut. Yang pertama itu ada business understanding atau pemahaman masalah. Jadi kita itu bukan hanya melihat statistik dari data-data yang kita dapatkan, tapi kita juga harus melihat bagaimana siklus kerja data tersebut secara sistematis dari identifikasi gitu, sehingga kita bisa mengambil keputusan berbasis data. Tahap ini bisa kita gunakan untuk mendefinisikan masalah secara jelas dan struktur gitu ya. Ini business understanding ini adalah tahapan awal dalam kita melihat siklus data science gitu. Nah, ini juga bertujuan untuk membantu kita memastikan bahwa analisis yang kita lakukan itu benar-benar relevan dengan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Itu. Tahapan ini berawal dari mengumpulkan data, kemudian modeling gitu ya. Sangat bergantung pada kejelasan masalah yang terjadi. Jadi kalau business understanding ini yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasikan masalah utama yang terjadi. Kemudian kita juga bisa menyelaraskan analisis data tersebut dengan tujuan organisasi kita atau perusahaan kita. Kemudian business understanding juga bisa menentukan pertanyaan atau analisis. Apa sih yang harus diubah dari apa sih yang bisa kita rubah dari strategi yang sudah kita jalankan gitu ya. Kemudian bisa mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Guys. Itu kalian di mana? Naila. Off cam dong. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu data understanding. Data understanding ini adalah bagaimana kita dalam proses atau memahami karakteristik data yang akan
kita analisis ya sebelum kita lakukan cleaning atau modeling gitu. Nah, ini bertujuan agar kita dapat memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu cukup relevan, kemudian layak untuk menjawab pertanyaan pada business understanding. Jadi tujuan dari data understanding ini adalah kita dapat memastikan data yang relevan dengan masalah yang terjadi gitu. Kemudian bisa memahami struktur dan format data. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi potensi masalah kualitas data dan menemukan pola-pola informasi yang terjadi gitu ya. Kemudian misalnya ya, contohnya kalau dalam data understanding atau pemahaman data itu, misalnya bagaimana cara kita mengumpulkan data gitu ya. Misalnya kayak tentang kebijakan gitu di Twitter. Jadi tentang kebijakan tersebut berapa banyak tweet yang terkait dengan kebijakan yang dipost oleh warga Twitter gitu ya. Kemudian kita bisa mendownloadnya selama periode tertentu, misalnya dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2025 gitu. Kemudian setelah itu kita bisa mengidentifikasi sumber data tersebut gitu. Bentar ya. Aduh, ya Allah. Kembali lagi pada data understanding. Jadi kita juga harus mengidentifikasi sumber data yang kita peroleh gitu. Apakah sumber data tersebut jelas gitu ya dan terdokumentasi biar data yang kita ambil itu sesuai dengan fakta yang terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengeksplorasi data analisis atau yang sering disebut dengan exploratory data analysis gitu. Jadi cara kita untuk mengeksplorasi atau memahami pola-pola pada data yang kita akan ambil atau yang akan kita peroleh adalah data yang berupa statistik deskriptif gitu ya. Jadi bagaimana sih deskripsi atau rata-rata jumlah komentar pada Twitter gitu misalnya. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan visualisasi awal gitu. Misalnya kayak grafik tren mention per hari di Twitter atau di TikTok dan lain-lain gitu. Nah, grafik tren yang bisa kita gunakan adalah misalnya Orange Data Mini gitu ya. Ini real time data yang kita dapatkan.
Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengidentifikasi missing value gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa mengidentifikasi outlier. Misalnya kayak satu akun yang banyak followersnya. Kalau influencer dengan banyak followersnya itu apa sih interaksi per hari mereka gitu ya, dan berapa banyak. Kemudian dalam data understanding kita juga bisa melihat analisis kualitas data tersebut, kayak misalnya dari segi akurasi atau konsistensi, dan juga kelengkapan dan relevansi gitu. Kemudian ada data preparation. Data preparation dalam analisis teks gitu. Kayak misalnya yang pertama itu ada data cleaning, menghapus duplikasi atau missing value, dan membersihkan noise gitu ya. Kita pakai Tableau kalau nggak salah ya untuk data cleaningnya. Nanti kita coba trial ya untuk minggu depan. Atau minggu depannya lagi. Pokoknya nanti kita akan melakukan data cleaning sebelum kita melakukan visualisasi. Kemudian setelah data cleaning kita melakukan data transformasi. Kemudian data integrasi, menggabungkan dan menyelaraskan data-data yang terpisah gitu. Misalnya bisa kita lihat dari jumlah like di satu postingan gitu ya, jumlah komentar, kemudian kita juga bisa menganalisis secara median gitu. Kemudian bagaimana sih korelasi variabelnya antara dua variabel gitu, kayak misalnya apakah panjang caption itu mempengaruhi engagement gitu. Kemudian kalau misalnya caption yang negatif itu seberapa banyak menarik perhatian. Kemudian waktu posting gitu ya. Waktu posting mempengaruhi jumlah komentar, kayak misalnya jam 5 sore dibandingkan dengan jam 2 pagi kayak gitu. Itu bisa kita melakukan korelasi variabel gitu. Kemudian ini memahami. Sebentar. Nah, tools yang sering kita gunakan yaitu Orange Data Mining. Mana? Di sana ya. Tools yang sering kita gunakan yaitu Orange Data Mining. Jadi ini akan memudahkan kita untuk membuat visualisasi program gitu. Kayak misalnya statistik deskriptif. Kemudian ada Tableau. Ini kalau Tableau ini lebih ke real time, data-data real time gitu ya. Kemudian Python ini juga digunakan untuk visualisasi, tetapi yang coding. Mana ini? Nah ini ya, kita pakai Orange Data Mining, Tableau, Python yang digunakan untuk kita mendistribusikan ke dalam tools tersebut. Jadi kita bisa melihat nih grafiknya gitu ya. Jadi
beberapa tools ini punya kelebihan masing-masing gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu modeling. Modeling ini digunakan untuk memproses, membangun data secara analisis, atau bisa kita gunakan untuk memprediksi berdasarkan data-data yang kita siapkan. Nah, modeling ini untuk memudahkan kita menemukan pola-pola tersembunyi dalam teks tersebut. Kemudian bisa kita gunakan untuk membuat prediksi gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengkelompok-kelompokkan data. Kayak misalnya ini ada supervised learning. Jadi ini digunakan untuk kita melihat data yang memiliki label. Kayak misalnya sentimen di media sosial gitu, kayak misalnya komentar positif, negatif, atau misalnya tingkat kepuasan dan lain-lain. Kita juga nanti bisa mengklasifikasikan komentar-komentar tersebut atau sentimen tersebut gitu ya. Kalau regresi itu kita bisa memprediksi jumlah share gitu ya misalnya. Kalau klasifikasi ini lebih ke kita bisa mengkelompokkan data tersebut, misalnya konten itu viral atau tidak gitu ya. Jadi kita klasifikasikan atau kita kelompokkan berdasarkan konten viral atau konten tidak viral gitu. Kemudian di session 3 itu kayak misalnya konten tersebut mudah nggak sih kita pahami gitu, atau interaktif tidak konten tersebut gitu. Kemudian ada unsupervised learning. Kalau unsupervised learning ini memudahkan kita untuk menemukan pola-pola tersembunyi, kemudian bisa kita gunakan untuk mengkelompokkan data secara otomatis gitu ya. Misalnya kayak clustering. Jadi clustering ini adalah mengkelompokkan data, kayak misalnya di komentar itu ada percakapan, ada komentar pro dan kontra kayak gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengkelompokkan topik-topik isu yang sedang terjadi. Tuh. Kemudian ada associate role. Ini digunakan untuk menganalisis pola percakapan atau topik itu. Kemudian ada text analytics. Kalau text analytics ini di dalam komunikasi atau media monitoring, data teks sangat domain gitu, karena kita fokusnya pada teks gitu. Kalau sentimen analitis ini kita bisa melihat atau mengklasifikasikan teks berdasarkan emosi atau opini, kayak misalnya komentar-komentarnya positif, negatif, atau banyak yang netral gitu ya. Jadi ini kalau sentimen analitis ini digunakan untuk mengukur bagaimana opini publik gitu. Kemudian topik modeling. Topik modeling ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama atau topik utama gitu ya. Kayak misalnya topiknya itu di Twitter ada 5.000 tweet tentang harga sembako, atau misalnya harga BBM dan lain-lain gitu.
Nah, ini adalah infrastruktur komputasi yang bisa kita gunakan, Apache dan Hadoop. Gitu. Ayo, udah. Yang keenam yaitu resiko evaluasi ya. Yang keenam itu evaluasi. Jadi kita bisa melihat uji reliabilitas sebelum merilis atau memastikan model yang dapat diandalkan secara operasional. Jadi pengujiannya yaitu akurasi, presisi. Kemudian kita bisa menggunakan Python atau Tensor atau PyTorch gitu. Yang sering sih Python ya, karena kalian sudah belajar juga. Gitu. Kenapa sih evaluasi model ini perlu dilakukan gitu? Karena kalau tidak kita tidak melakukan evaluasi, bisa jadi informasi yang yang terlihat sangat meyakinkan bisa jadi informasi tersebut bias atau tidak ada kejelasan gitu. Jadi kita perlu melakukan analisis data tersebut secara lebih mendalam gitu. Kalau misalnya kita tetap mengambil data tersebut tanpa kita melakukan evaluasi, nanti bisa jadi kita juga menyesatkan orang-orang dengan informasi yang kita share gitu. Kita ambil data, kemudian kita visualisasikan, kemudian kita share lagi ke orang, jadi orang-orang tersebut bisa tersesat dengan data atau informasi yang kita share gitu. Jadi kita tidak boleh mengajak orang dalam kesesatan gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan ukuran evaluasi, klasifikasi, kayak misalnya statement, analisis, kayak misalnya klasifikasi isu krisis gitu ya, atau kita juga bisa melakukan klasifikasi dari konten-konten viral gitu. Nah, ini adalah beberapa metrik pengujian. Yang pertama yaitu akurasi. Akurasi itu adalah bagaimana sih cara kita mengukur proporsi prediksi yang benar. Nah, kita bisa melihat dari seluruh data yang kita punya gitu. Kemudian presisi. Ini kita bisa gunakan untuk mengukur seberapa tepat prediksi secara positif gitu. Kemudian ada recall atau F-score. Kayaknya saya salah tulis deh. Kemudian ada F1 score. F1 score ini adalah rata-rata antara presisi dan recall. Jadi oh bener ding. maaf, saya salah baca. Presisi dan recall. Jadi kalau recall itu adalah bagaimana sih cara kita mengukur model mendeteksi semua kasus-kasus positif gitu ya. Misalnya nih ada komentar-komentar negatif tentang suatu isu. Jadi kita bisa melihat di antara begitu banyak komentar-komentar negatif ada nggak sih komentar positif yang tersedia di antara komentar negatif gitu. Ya, kalau recall. Kalau F1 score itu adalah rata-rata antara presisi dan recall gitu. Kemudian RMSE ini kepanjangan dari root mean square error gitu. Root mean square error. Ini adalah khusus model regresi. Maksudnya adalah kita bisa mengukur rata-rata kesalahan prediksi pada variabel-variabel yang tersedia gitu.
Nah, ini tinggal ini. Kemudian selanjutnya ada development. Ini adalah bentuk-bentuk dari development. Deployment. Yang pertama ini adalah dashboard, visualisasi atau pemantauan reputasi secara real time gitu. Jadi ini bisa menampilkan atau menunjukkan isu-isu yang sedang terjadi atau secara real time gitu. Kemudian ada sistem rekomendasi, menyusun strategi komunikasi berbasis data. Model ini dapat diimplementasikan menjadi sistem yang memberikan kita saran secara otomatis gitu. Kemudian sistem peringatan dini. Jadi selanjutnya itu ada sistem peringatan dini atau mendeteksi potensi isu kritis gitu ya. Jadi kita bisa melihat isu-isu yang sedang berkembang. Nah, nanti mengarahnya kemana isu tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat prediksi-prediksi yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya ada laporan strategis. Jadi integrasi utuh ke sistem organisasi. Nah, laporan strategis ini bisa kita tuangkan ke dalam laporan berkala hasil analisisnya gitu. Kayak misalnya data laporan mingguan gitu. Kemudian ini adalah contoh dari siklus interaktif data science. Yang pertama ini kita lihat dari astagfirullah. Yang pertama itu ada business understanding. Business understanding ini dirumuskan sebagai mendefinisikan masalah secara jelas dan
terstruktur gitu. Jadi misalnya contohnya kayak bagaimana reputasi UPN dalam 3 bulan terakhir gitu ya, dalam mendekati rekrutmen mahasiswa baru seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada data understanding atau pemahaman data. Ini data dikumpulkan kemudian dieksplorasikan itu. Misalnya kita mengeksplorasi mention berapa banyak sih mention di media sosial terkait dengan UPN kayak gitu ya misalnya. Kemudian ada data preparation atau persiapan data. Ini data preparation ini kita bisa gunakan untuk membersihkan data atau mengintegrasikan data-data. Kayak misalnya kita bisa menghapus duplikasi di dalam data yang kita punyai. Kemudian selanjutnya itu ada modeling atau membangun data. Kalau modeling ini kita bisa membangun model prediksi atau analisis-analisis di dalam data yang kita miliki gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat evaluasi model itu, mengukur akurasi, presisi dan recall yang tadi. Kemudian ada development, menerapkan model ke dalam sistem yang nyata atau bisa kita lihat dan bisa memberikan kita penjelasan secara mudah gitu. Kemudian yang terakhir yaitu development atau implementasikan. Bagaimana sih cara kita menerapkan model-model tersebut ke dalam sistem nyata yang kita punya. Jadi sehingga mereka bisa melihat isu-isu yang sedang terjadi gitu ya. Jadi ini lebih ke tujuannya adalah bagaimana sih orang bisa melihat dengan jelas informasi yang kita tampilkan. Gitu. Jadi mereka bisa memahami secara mudah gitu. Ini adalah kesimpulan dari siklus data science yang kita pelajari tadi. Jadi kalau kesimpulannya adalah data science itu bukan sekedar analisis secara statistik, tapi kita juga melihat bagaimana sih interaksi di media sosial yang membuat mereka memberikan sentimen secara negatif maupun positif gitu ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan sebuah organisasi gitu. Jadi untuk minggu depan ya Allah. Jadi untuk minggu depan kita mulai nggak bisa ya sebentar. Jadi mulai minggu depan kita coba untuk mencari data-data di media sosial gitu. Nanti topiknya itu dibagi berdasarkan kelompok. Untuk mata kuliah ini sudah dibagi kelompoknya belum? Belum, Ibu. Belum ya? Oh, nanti kalian pilih ya. Saya lihat dulu ini berapa banyak mahasiswanya. Kalian mau dipilih atau milih sendiri kelompoknya? Milih sendiri, Bu. Oke, sebentar ya. Saya lihat mahasiswanya dulu jumlahnya berapa. Jadi kita minggu depan, bisa melakukan
praktek sederhana di mata kuliah sains data. Sains data 3 Maret. Kita jumlahnya 39. Kita kelompoknya bagi 5 orang ya, jadi ada 8 kelompok. Nanti satu kelompoknya itu 4 orang. Ada yang 4 orang satu kelompok. Ya. Jadi kalian bagi satu kelompok itu 5 orang. Nanti saya tunggu ya, kirim ke saya nama-nama kelompoknya. Oke, kita mulai presensi ya guys. Sebentar. Ini. Kita presensi dulu. Astagfirullah. Adela ada? Hadir, Bu. Adinda? Hadir, Bu. Anggita? Hadir, Bu. Atika? Hadir, Bu. Aura? Hadir, Bu. Aurelia? Hadir, Bu. Diandra? Ibu maaf, Diandra neneknya baru aja meninggal tadi pagi, Bu. Oh, oke. Dinara? Dinara nggak ada. Saya cek nanti. Elman? Oke. Fairuza? Saya hadir. Fairuza hadir, Bu. Faiza? Hadir, Bu. Fatia? Hadir, Bu. Vika? Hadir, Bu. Franciscus? Hadir, Bu. Yusran? Hadir, Bu. Hafiz? Hadir, Bu. Hana? Hadir, Bu. Hanif? Hanif? Saya cek nanti. Ihsan? Ika? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Kristianto? Hadir Bu. Medita? Hadir, Bu. Raihan? Hadir, Bu. Irham? Maaf. Hadir, Bu. Sehan? Hadir, Bu. Hadir. Nadine? Hadir, Bu. Naisha? Hadir, Bu. Najmi? Hadir, Ibu. Naufal? Hadir, Bu. Nayesa? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu. Novian? Raihan? Hadir, Bu. Rasya? Hadir Bu. Raivan? Salwa? Hadir, Bu. Tessa? Hadir, Bu. Tivanya? Saya cek dulu ya teman-teman. Ya. Oh, Novian. Bentar. Novian yang mana? Saya hadir, Bu. Sorry telat. Tadi mic-nya nggak nyala. Bentar. Siapa? Saya Tifanya, Bu. Tivanya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama. Ini 3 orang lagi ya, bentar.
Dinara, Hanif, dan Ihsan. Dinara, Safina, kemudian Hanif dan Ihsan. Hanif nggak ada. Hanif hadir, Bu. Hanif ada. Hana ada nggak Hana? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Jadi yang tadi yang neneknya meninggal saya kasih izin hadir. Jadi hari ini hadir semua ya. Astagfirullah. Oke, simpan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas. Untuk minggu depan kita mulai untuk cari data ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.